Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Berkunjung ke Turki tak lepas dari nostalgia peradaban Islam di Eropa Timur dan Anatolia. Baik peninggalan zaman Ottoman serta ajaran Sufi di Konya yang menjadi pusat kota para Sufi. Di kota Konya, pemirsa, penyair dan tokoh intelektual Islam yang sangat terkenal Jalaluddin Al-Rumi menyebarkan ajaran Sufi. Lantas seperti apa nuansa kota Sufi saat ini? Berikut liputan reporter Gita Iha dan juru kamera Adin Hudaya. Terletak di dataran tinggi Anatolia Tengah dan berjarak sekitar 250 km dari selatan Ankara, kota Konya banyak menyimpan peninggalan peradaban Islam, baik di zaman Kesultanan Seljuk sebelum Kesultanan Ottoman berdiri, maupun lahirnya ajaran Sufi. Konya dijuluki kota para Sufi karena disinilah lahir para Sufi dari Jalaluddin Al-Rumi bersama dengan para muridnya. Mirsa, setelah melakukan perjalanan kurang lebih 8 jam dari Pamukkale ke Konya, alhamdulillah saya sudah tiba dan suhu di sini 13 sampai 14 derajat Celcius. Masih tergolong dingin sekali pemirsa. Saya sedang berjalan menuju ke Museum Jalaluddin Al-Rumi, seorang sufi yang terkenal dalam peradaban Islam, seorang tokoh intelektualisme Islam yang sangat terkenal dengan karya-karyanya berupa puisi, syair yang menggambarkan ketuhanan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang universal, bahkan diterima oleh berbagai latar belakang kaum, baik itu kaum Muslim dan juga non-Muslim. Sekitar 400 meter saya harus berjalan dari parkir ke Museum Maulana Jalaluddin Rumi. Berada di daerah Anatolia bagian tengah, Konya merupakan kota tua yang hingga kini masih dihuni oleh masyarakat asli Turki. Pada abad ke-13, Konya menjadi pusat peradaban Persia Islam di bawah pengaruh sang Sufi Jalaluddin Al-Rumi yang berasal dari dataran Persia. Jalaluddin Al-Rumi dicintai warga Konya bahkan hingga kini karena ajarannya mengenai cinta kepada sang pencipta secara universal dan karya puisinya yang banyak diterima berbagai kalangan. Termasuk karya puisinya yang terkenal yaitu Matnawi yang ditulis dalam bahasa Persia. Di Museum Maulana Rumi terdapat makam Jalaluddin Al-Rumi dan anaknya beserta para murid-muridnya yang dimakamkan di museum tersebut. Selain itu, beberapa jubah dan sejumlah karya-karyanya dijaga dan diletakkan di museum tersebut, seperti novel karya Al-Rumi, sajadah, bahkan manuskrip Al-Quran dari zaman Kesultanan Seljuk dan Ottoman. Setiap tahunnya, Museum Jalaluddin Al-Rumi dikunjungi setidaknya 15 juta wisatawan dari mancanegara, termasuk Indonesia. Kita mempelajari sejarah juga, memberikan edukasi kepada anak-anak supaya bisa mengetahui sejarah perkembangan Islam. Dan kebetulan di Turki ini sangat kental sekali ya dengan sejarah peradaban Islam, mulai dari Osmani ke Sultanan Sulaiman, Osman Ghazi. Jadi pokoknya perlu deh kita visit ke Turki. Oke. Sejak tahun 1190, berbagai masjid besar, madrasah, dan universitas serta perpustakaan telah dibangun di kota Konya. Bahkan, penguasa Konya pada saat itu mengizinkan dibukanya perkumpulan kaum Sufi. Dari kota Konya, Turki, Gita Iha, Adin Hudaya, TV One mengabarkan.